Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Pangaribuan, mahasiswi tingkat akhir di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan proposal skripsi yang telah saya ajukan kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Henry Dalimunte M.Hum, guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sejarah. Proposal skripsi saya bertemakan peran Tuan Syekh Haji Abdurrahman Nahkoda Alang Batubara atau yang dikenal dengan Syekh Silau Laut dalam penyebaran agama Islam di Kecamatan Silau Laut. Bab 1 Pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir, manfaat penelitian. Latar belakang saya melakukan penelitian ini mengacu kepada bagaimana cara kita menghargai dan mengenang jasa para ulama yang telah menyebarkan agama Islam yang saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Karena menurut saya, ulama mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di setiap daerah. Istilah ulama secara sederhana berarti orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu. Tidak ada pembatasan ilmu spesifik dalam pengertian ini. Akan tetapi, seiring perkembangan dan terbentuknya ilmu-ilmu Islam, seperti syariah dan ilmu fiqih, menjadikan pengertian ulama semakin menyempit. Pengertian ulama dalam konteks Indonesia terbatas masih sempit, berbeda halnya dengan di Timur Tengah. Di Indonesia, ulama selalu diidentikan dengan seorang yang memiliki banyak pengetahuan mengenai ilmu agama dan lebih khusus lagi yaitu ilmu fikih. Akan tetapi juga perlu kita ingat bahwa dalam konteks Indonesia jugalah keahlian seseorang dalam ilmu fikih saja tidak cukup bagi seseorang untuk diakui sebagai ulama. Bisa jadi mereka di mata masyarakat lebih dipandang sebagai intelektual atau zaman sekarang bisa disebut dengan cendekiawan muslim. Nama-nama ulama Indonesia banyak sekali, tetapi ada beberapa yang terdapat dalam literatur Arab atau disebut tarojim yang artinya historiografi. Ulama Indonesia yang namanya tercatat dalam tarojim Arab dikarenakan mereka telah menimba ilmu di negeri Arabia dan bermukim di Makkah. Dan nama ulama-ulama tersebut tidak ditemukan dalam sumber-sumber lokal Indonesia. Selain tarojim Arab, ada juga yang namanya tarojim ulama Indonesia, yang hanya memuat ulama asal kawasan Indonesia saja. Akan tetapi, di dalam tarojim ulama Indonesia, ada juga beberapa ulama yang sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Namun, nama para ulama tersebut tidak tercatat di dalam tarojim ulama Indonesia. Misalnya dapat kita ketahui dari tokoh Tuan Syekh Haji Abdurrahman Nahkoda Alang Batubara atau Syekh Silau Laut yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Kecamatan Silau Laut. Walaupun demikian, nama beliau tidak tercatat di dalam buku sejarah ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara. Berangkat dari hal tersebutlah, maka saya sebagai peneliti berkeinginan menulis dan meneliti tentang peran Tuan Syekh Haji Abdurrahman Nahkoda Alang Batubara dalam penyebaran agama Islam di Kecamatan Silau Laut. Berangkat dari latar belakang masalah yang telah saya paparkan tadi, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakat Silau Laut. Yang kedua, sejarah masuknya agama Islam di Silau Laut. Dan yang ketiga, peran Tuan Syekh Haji Abdurrahman Nahkoda Alang Batubara dalam proses penyebaran agama Islam di Kecamatan Silau Laut. Setelah diidentifikasinya masalah di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah yang ada, yaitu seperti apa peran Tuan Syekh Haji Abdurrahman Nahkoda Alang Batubara atau Syekh Silau Laut sebagai penyebar agama Islam di Kecamatan Silau Laut.
Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan tadi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kehidupan masyarakat Silau Laut. Yang kedua, bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Silau Laut. Dan yang ketiga, bagaimana peran Tuan Syekh Haji Abdurrahman Nahkoda Alang Batubara atau Syekh Silau Laut dalam penyebaran agama Islam di Silau Laut. Setiap seseorang yang melakukan suatu hal tentunya memiliki tujuan. Begitu juga halnya dengan penelitian. Tujuan dari suatu penelitian haruslah jelas. Mengingat penelitian memiliki sasaran dan arah yang tepat, sehingga dapat bermanfaat dan menjadi sebuah penambah khazanah ilmu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Silau Laut. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Silau Laut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran Tuan Syekh Haji Abdurrahman Nahkoda Alang Batubara atau Syekh Silau Laut dalam penyebaran agama Islam di Silau Laut. Dengan adanya tujuan dari suatu kegiatan, maka ada pula lah manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Karena pernah kita dengar bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam hal ini, manfaat penelitian yang saya lakukan ialah sebagai berikut. Bab 2, kajian teori. Di dalam bab 2 ini, saya memaparkan 3 subbab. Yang pertama, pengertian peran. Yang kedua, pengertian Islam. Dan yang ketiga, kajian terdahulu. C. Kajian terdahulu. Sepanjang pengetahuan saya sebagai seorang peneliti, kajian, tulisan, dan penelitian tentang penyebaran agama Islam di Sumatera Utara, sudah banyak lahir karya ilmiah yang ditulis dan diteliti oleh para pakar ilmuwan dan ahli sejarah. Akan tetapi, penelitian tentang peran Tuan Syekh Haji Abdurrahman Nahkoda Alang Batubara atau Syekh Silau Laut dalam proses penyebaran agama Islam di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara masih sangat kurang dan terbatas serta langka ditemukan, baik di toko-toko buku dan perpustakaan daerah di Sumatera Utara. Termasuk juga di perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta, belum ada tersedia di katalog perpustakaan tersebut. Hal tersebutlah yang membuat penelitian ini demikian urgen untuk diteliti lebih lanjut, serius, dan mendalam sebagai suatu khasanah keilmuan bagi umat Islam di Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sejauh ini memang ada beberapa penulisan dalam bentuk penelitian skripsi yang telah diteliti oleh seorang mahasiswi pada jurusan Pendidikan Sejarah Strata 1 Universitas Negeri Medan yang bernama Ika Safitri dengan NIM 31021210006 dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Tuan Syekh Haji Abdurrahman Silau di Silau Laut. Penelitian selanjutnya yang meneliti tentang Tuan Syekh Silau Laut ini adalah berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M UIN Sumatera Utara Medan yang diketuai oleh Dr. Syukri MA dengan judul penelitian Motivasi Orang Melayu
mengikuti tarekat Syattariyah Tuan Syekh Haji Abdurrahman Silau Laut di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Dan ada juga tulisan panitia hari ulang tahun atau haul tentang riwayat hidup dan perjuangan Syekh Haji Abdurrahman Silau atau Syekh Silau Laut yang diterbitkan dalam rangka haul yang ke-50 tepat pada tanggal 24 Desember 1989. Dan tulisan ini dipersembahkan untuk kerabat, keluarga, murid-murid Syekh Silau Laut, dan para jamaah. Bahkan tulisan mengenai riwayat hidup dan perjuangan Syekh Haji Abdurrahman Silau ini masih terbatas, hanya sebanyak 16 halaman saja. Dan tulisan ini berperan penting dalam membantu peneliti untuk membahas dan menganalisis temuan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dipandang penting, baru, dan aktual untuk dilakukan lebih lanjut dan mendalam. Bab 3 mengenai metode penelitian. Metode penelitian merangkum ke dalam pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan yang terakhir teknik analisis data. Demikianlah video ini saya buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Jika terdapat banyak kesalahan dalam proposal skripsi yang telah saya paparkan ini, mohon kritik dan masukan dari kawan-kawan sekalian yang bersifat membangun, karena pada dasarnya tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.